Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, tetap di channel YouTube saya Hendra Berbagi. Tetap kita gunakan masker, bersama kita lawan corona, karena bersama kita bisa. Harta karun di dalam rongsokan. Saudara, di dalam rongsokan ada beberapa jenis barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan barang-barang rongsokan yang lain. Barang-barang tersebut adalah barang-barang jenis logam, dan terdapat banyak sekali jenis logam di dalam rongsokan. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis aluminium. Jenis aluminium ini adalah jenis logam yang tidak lengket di magnet. Jadi contoh barangnya seperti ini. Nium itu ada nium cray itu seperti ini, aluminium cray. Selanjutnya ada jenis aluminium kaleng. Nah, aluminium kaleng seperti ini. Ini aluminium kaleng. Jadi ada sebagian lapak yang menamakan ini dengan nama kaleng sari. Nah, untuk pembelian kaleng sari ini harap berhati-hati, karena biasanya ada pemulung atau orang-orang tertentu yang nakal, dia memasukkan kotoran di sini. Jadi saat Anda membeli kaleng ini, sebaiknya Anda periksa dulu ya, kira-kira ini betul-betul kosong atau memang ada isinya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan nium panci seperti ini. Nah, ini jenis nium panci. Selanjutnya ada lagi jenis nium siku seperti ini. Selain nium siku ada jenisnya nium blok seperti ini contohnya. Jadi bekas-bekas blok-blok mesin dan lain sebagainya itu nium blok. Ada juga yang disebut dengan nium kampas ya, nium kampas rem. Nah, untuk nium kampas rem ini Anda juga harus berhati-hati, karena di kampas ini ada seperti asbesnya di sini. Ini benar-benar harus bersih. Lalu ini ya, di tapaknya ini adalah mengandung unsur besi. Dia akan lengket di magnet. Jadi untuk nium kanvas ini harus dipastikan memang bersih. Jadi besi ini memang hilang dan juga asbes ini hilang. Nah, jadi sekali lagi, untuk jenis nium ini adalah jenis logam yang tidak lengket di magnet seperti ini. Dan warnanya cenderung putih, warna putih. Nah, selanjutnya jenis logam yang lain yaitu ada jenis babet. Babet ada yang menyebutnya dengan nama jadelan, atau daerah tertentu ada yang menyebutnya dengan nama perunggu. Jadi contoh barangnya seperti ini ya, ada bekas-bekas regulator, bekas-bekas keran air, ada juga bekas-bekas kunci pintu, anak kunci pintu yang lama, itu biasanya terbuat dari bahan babet. Sama halnya dengan aluminium, babet ini juga tidak lengket di magnet. Untuk bentuknya, secara bentuk hampir sama dengan aluminium ya, hampir sama dengan aluminium. Yang membedakan yaitu berat jenisnya. Untuk babet ini memiliki berat jenis yang lebih berat dibandingkan dengan aluminium ya. Secara bentuk hampir sama, yang membedakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada jenis logam yang namanya stainless. Nah, stainless seperti ini. Nah, untuk stainless sama halnya dengan aluminium dan babet tadi, ini tidak lengket di magnet. Nah, untuk membedakan jenis stainless ataupun dia besi ya, cara yang sederhana kita gunakan yaitu dengan menggunakan gerenda. Jadi kalau besi, saat kita gerenda pakai gerenda potong itu akan mengeluarkan percikan api yang menyebar. Itu jenis besi. Kalau untuk jenis stainless biasanya apinya tidak menyebar. Tapi untuk lebih detailnya, memang karena untuk membedakan stainless ini sangat sulit ya. Ada stainless India, stainless London untuk bahasa lapak. Kalau untuk bahasa pabrik itu biasanya ada stainless model tipe 300 ke atas, ada yang 400 ke atas dan lain sebagainya. Nah, setelah stainless ada jenis logam lain yang sangat berharga yaitu jenis kuningan. Nah, kuningan contohnya seperti ini. Ini kuningan, ini barang kuningan. Untuk kuningan juga sama, tidak lengket di magnet. Jadi kalau kita magnet ini tidak akan lengket ya. Nah, untuk mengetahui ini seperti stainless barang yang mengkilat seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya kita gesek
dengan menggunakan gergaji besi atau gerenda. Nah, saat kita gesek seperti ini, dia nanti di dalamnya ada muncul kekuning-kuningan. Ini jenis kuningan. Nah, untuk Anda lapak sebaiknya Anda kalau lebih telaten itu seperti jenis-jenis steker seperti ini, terminal itu banyak mengandung unsur kuningannya. Ini Anda bisa Anda bakar atau Anda potong-potong terus Anda pisahkan itu kuningan. Ada lagi bentuk dop sepeda motor, dop ban sepeda motor maupun mobil, itu biasanya banyakkan terbuat dari bahan kuningan. Nah, untuk kuningan juga harus Anda perhatikan masalah kebersihannya. Jadi sama sekali tidak ada kotoran di situ atau ada unsur besi. Seperti kalau dop biasanya itu untuk murnya itu biasanya terbuat dari besi. Jadi Anda betul-betul harus cek, karena mengingat harga logam ini cukup tinggi. Nah, selanjutnya setelah kuningan ada jenis logam lain yaitu aki. Aki seperti ini. Nah, aki ini bisa aki dari sepeda motor maupun aki mobil. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini adalah aki kering. Nah, untuk Anda yang membeli aki basah, ini Anda harus perhatikan airnya. Airnya terlebih dahulu harus Anda buka tutupnya, Anda buang betul-betul nggak ada air. Nah, baru Anda timbang. Nah, aki ini juga biasanya harganya kalau di lapak sama dengan timah ya. Selanjutnya setelah aki, di sini ada yang paling tinggi harganya di lapak itu yaitu tembaga, jenis tembaga. Nah, jenis tembaga ini ada beberapa macam. Kebetulan yang saya contohkan ini adalah jenis tembaga bakar ya. Nah, tembaga ini sama dengan kuningan tadi, ini juga tidak lengket di magnet. Hanya kalau untuk warna tembaga ini cenderung coklat kemerah-merahan, sementara kalau untuk kuningan tadi dia kalau kita gesek itu warnanya kuning. Dan juga untuk sifat bendanya, kalau untuk tembaga ini lebih lunak. Jadi kalau kita tekuk ini lebih lunak, sementara kalau kuningan itu lebih keras. Nah, tembaga sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang namanya tembaga super. Tembaga super itu yaitu tembaga yang betul-betul mempunyai warna merah mengkilat, dan juga biasanya terdapat pada kabel-kabel yang besar yang kita kupas. Jadi bukan dari hasil bakaran, itu tembaga super. Lalu ada tembaga BC. Tembaga BC itu hampir sama dengan tembaga super, hanya bedanya untuk tembaga BC ini itu warnanya sudah agak kehitam-hitaman. Nah, selain tembaga BC ada juga tembaga biasa ya. Tembaga biasa itu yaitu tembaga yang hasil bakaran tapi bersih, tidak ada unsur abu di situ dan tidak ada kotoran. Atau ada juga bekas-bekas dinamo atau bekas trafo, itu masuknya di tembaga biasa. Nah, setelah tembaga biasa ada juga jenis tembaga bakar. Tembaga bakar ini yaitu tembaga yang memang hasil dari bakaran dan juga masih ada unsur abu di situ dan juga ada sedikit kotoran ya. Setelah itu ada lagi tembaga dandang. Tembaga dandang itu seperti kita ketahui untuk kerajinan rumahan biasanya ada dari dandang atau dari tembaga radiator dan lain sebagainya. Saudara, sekali lagi yang perlu Anda hati-hati, karena mengingat